Wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas konsep kecerdasan buatan. Kata pengantar pada hari ini adalah yang pertama, bisakah mesin itu berpikir? Yang kedua, jika bisa, bagaimana caranya? Yang ketiga, jika tidak, kenapa? Dan apa yang dikatakan sebagai pikiran? Kita sebagai orang IT, ketika melihat sebuah mesin, apabila mesin itu bisa berpikir, maka kita itu harus kepo, harus penasaran kenapa mesin itu bisa berpikir. Jangan hanya sekedar seperti orang awam, oh ya mesin itu pintar gitu ya, tapi tidak penasaran kenapa mesin itu bisa berpikir. Selanjutnya, apa itu definisi sistem? Sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Sistem yang bertindak seperti manusia. Sistem yang bisa berpikir secara rasional. Sistem yang bertindak secara rasional. Yang saya lingkari di bawah ini adalah beberapa poin. Yang pertama, berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir rasional, bertindak secara rasional. Jadi di sini sistem atau konsep di sebuah kecerdasan buatan, di mana sistem tersebut bisa berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional, bertindak juga secara rasional. Tujuan kecerdasan buatan. Menurut Winston pada tahun 1984. Sebelum saya lahir, sebelum Anda lahir, seorang bernama Winston itu sudah memiliki pemikiran bagaimana membuat sebuah mesin itu menjadi lebih pintar. Memahami apa itu kecerdasan. Membuat mesin itu lebih bermanfaat. Nah, pada tahun 1984 ini, seorang bernama Winston berpikiran mesin itu bisa menjadi lebih pintar, memahami apa kecerdasan, membuat sebuah mesin itu lebih bermanfaat. Di sini saya sebagai adalah sebuah mesin. Nah, kita sebagai manusia seharusnya bisa berpikir, terutama pada usia kita sekarang gitu ya, usia teman-teman sekarang, bagaimana membuat teman-teman itu menjadi lebih pintar. Salah satunya adalah dengan rajin belajar, membaca, dan lainnya, dan memahami apa itu sebuah kecerdasan. Cerdas itu bisa kita buat, bisa kita latih. Bukan hanya mesin yang harus dilatih kecerdasannya, manusia itu juga dilatih kecerdasannya. Dan bagaimana membuat diri kita lebih bermanfaat, terutama di usia kita sekarang, usia teman-teman yang sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai memikirkan bagaimana diri kita lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kecerdasan itu bisa kita ciptakan dari proses pengalaman. Kita bisa cerdas dari proses sebuah pengalaman. Pengalaman yang baik itu pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk. Karena kita memiliki pikirannya. Yang kedua, memahami pesan yang ambigu.
kita sebagai seorang manusia atau itu pasti memiliki pemahaman sebuah pesan-pesan yang ambigu, sebuah pesan yang tidak lengkap. Nah, orang-orang yang cerdas biasanya salah satunya adalah bisa memahami pesan yang ambigu. Yang ketiga, memberi respon yang cepat baik terhadap suatu situasi yang baru. Mungkin kalian sering melihat beberapa dari teman kalian memiliki respon yang cepat gitu ya terhadap sesuatu yang baru, terhadap situasi yang baru. Karena beberapa kecerdasan itu ada beberapa kecerdasan ya, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual gitu lah. Secara emosional dia memiliki kecerdasan yang baik dalam merespon sesuatu yang cepat meskipun itu terhadap situasi yang baru. Apakah itu bisa dilatih? Bisa. Mungkin utama-tama kita menghadapi sesuatu yang baru itu bingung. Yang kedua, kita ketika menghadapi suatu barang lagi, kita akan mengantisipasinya, akan belajar dari suatu yang lama tersebut, itu dari pengalaman tersebut. Dan tidak semua pesan itu lengkap ya, pasti ada pesan itu yang ambigu, membingungkan dan lain, dan kita melatih kecerdasan dari diri kita untuk memahami pesan yang ambigu. Tapi salah satu untuk belajar dari sebuah kecerdasan adalah belajar dari sebuah pengalaman. Untuk belajar dari sebuah pengalaman itu salah satu mendapatkan ilmu, salah satu dalam melatih kecerdasan yang baik. Salah satu cara dalam melatih kecerdasan atau melatih otak kita memahami, memberikan sebuah evaluasi dan lainnya, sehingga kita bisa memberikan respon yang cepat terhadap situasi yang baru dari pengalaman yang sebelumnya. Menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan efektif. Saya garis bawahi sini penalarannya. Kita manusia itu sadar atau tidak sadar kita pasti melakukan sebuah penalaran dalam memecahkan sebuah masalah dan menyelesaikannya dengan efektif. Meskipun dalam secara teknis beberapa seseorang ada yang belum menggunakan penalaran dengan cukup baik gitu ya. Bisa itu terjadi karena belum memiliki pengalaman di bidangnya. Kita sering mengatakan karena dia belum memiliki pengalaman yang cukup di bidang tersebut ya. Akan tetapi kita juga bisa melatih penalaran kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Maka dari itu apabila kalian memiliki masalah apapun itu, masalah kehidupan, masalah akademik, maka harusnya kalian menjadi senang karena kalian sudah melatih otak kalian untuk memecahkan sebuah masalah itu dan menyelesaikannya dengan cara yang baik. Meskipun di awal-awal tidak baik, akan tetapi ketika permasalahan itu dialami lagi, maka kalian belajar untuk memecahkan masalah tersebut dan menyelesaikannya dengan efektif. Itu sebuah kecerdasan. Apabila dia sudah berhasil melakukan penalaran dengan efektif, berarti dia sudah melakukan sebuah bisa dikatakan sebuah cerdas dalam hal memilah, dalam hal mengupdate suatu situasi dalam penalaran yang sama di sebelumnya, akhirnya dia bisa menemukan sesuatu yang efektif dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah tersebut. Nah, yang membedakan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan menurut Dr. Koslini 2016. Alami, yang pertama adalah kreatif. Ini adalah kategori di sisi manusia. Alami itu adalah di bagian
sisi manusia. Jadi manusia itu kreatif, dinamis, pemikirannya luas. Sedangkan kecerdasan buatan itu permanen, mudah diduplikasi. Jadi dia permanen, tidak kreatif sesuai dengan diplot oleh programnya, mudah diduplikasi, di copy paste, jelas, lebih murah, konsisten ya. Jadi buatan itu sesuai dengan apa yang dilatih. Apabila kita melatih A maka A, B maka B, meskipun kadang dia ditemukan pada situasi yang berbeda. Dia dokumentasi dan mengerjakan beberapa task yang lebih cepat. Jadi beberapa dari kecerdasan buatan kadang lebih cepat dibanding manusia itu sendiri, karena dia terfokus gitu ya terhadap satu masalah tersebut. Sedangkan manusia pemikirannya lebih luas dan manusia lebih dinamis gitu, menyesuaikan. Itu perbedaan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Kuis untuk kalian semua, keep inspiring untuk kalian semua menuntut ilmu, mempelajari adab. Tahu dulu, ilmu dan adab tidak dapat dipisahkan. Seorang penuntut ilmu harus beradab ketika menerima ilmu dari gurunya, beradab terhadap gurunya, beradab dengan teman-temannya, bahkan beradab terhadap buku yang dipelajarinya. Jadi teman-teman, ketika dalam menuntut ilmu, maka pelajari adab terlebih dahulu. Adab di sini adalah akhlak, perilaku. Apabila kalian memiliki perilaku yang sopan, memiliki perilaku yang baik, maka insya Allah kalian dalam menuntut ilmu itu mudah. Baik itu berakhlak kepada guru kalian, teman-teman kalian, buku-buku yang kalian miliki gitu ya. Terhadap teman, kita bisa banyak belajar sesuatu yang baru terhadap kehidupan teman-teman kita, perilaku teman-teman kita, dan itu bisa memberikan ilmu terhadap di bagian sosialnya kita. Buku, kita tahu sendiri buku itu banyak sekali memiliki suatu ilmu di dalamnya. Bagaimana buku itu bisa memberikan banyak ilmu terhadap diri kita, maka jagalah adab terhadap buku. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.